Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membahas kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Dari sahabat Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awliyai yaumal qiyamah al-muttaqun wa in kana nasabun aqraba min nasabin fala ya'tini an-nasu bil a'mali wa ta'tuna bid dunya tahmilunaha ala riqabikum fataqulun ya Muhammad fa aqulu hakadha wa hakadha la. Rawahu Al-Bukhari rahmatullah alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awliyai yaumal qiyamah al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, al-muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa in kana nasabun aqraba min nasab, meskipun nasab-nasab kalian lebih dekat dari nasab-nasab mereka. Fala ya'tini an-nasu bil a'mali, maka jangan sekali-kali di akhirat nanti manusia datang menemuiku dengan amal-amal kebaikan mereka, wa ta'tuna bid dunya, kemudian sementara kalian datang menemuiku dengan membawa ad-dunya, urusan-urusan dunia, tahmilunaha ala riqabikum, yang kalian pikul di atas pundak-pundak kalian, fataqulun, dan kalian berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, fa aqulu, maka aku berkata, hakadha wa hakadha la, tidak, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Jemaah sekalian Allah muliakan, hadis ini bicara tentang kemuliaan seseorang di akhirat nanti tidak diukur dengan nasab, tidak diukur dengan keturunan. Walaupun seseorang memiliki nasab yang mulia, yang bersambung dengan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di akhirat nanti mereka tidak membawa amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, maka sesungguhnya nasab mulia itu tidak berguna sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Walaupun nasab itu bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya. Namun tentu kita pahami bersama bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan beliau yang tentu yang mu'tabarah, yang betul-betul keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan langsung jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabda-sabda beliau, maka tentu ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan lewat nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang sudah disampaikan oleh Nabi, kedua cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan dua cucu beliau nanti menjadi pemuda pemimpin ahli surga. Itu sudah mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang-orang yang tersambung nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Qur'an sudah dengan terang-terangan jelas mengatakan celaka. Siapa?
Abu Lahab kan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abi Lahab, celaka Abu Lahab. Itu Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Jadi nanti di akhirat, walaupun itu tersambung dengan Rasulullah sebagai keponakan, Abu Lahab sebagai paman, apakah mampu Nabi SAW kemudian akan memberikan pertolongan? Tidak. Nah, disinilah kemudian jamaah sekalian Allah muliakan, kemuliaan seseorang terutama disebut oleh Nabi nanti yaumul qiyamah di akhirat adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat, nanti bisa dibuka di googling, Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Akan tetapi nanti kemudian ada perkara-perkara yang menyebabkan mereka berbeda. Kemuliaannya, keutamaannya, kedudukannya, spesialnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai seluruh manusia, Al-Quran menyebut seluruh manusia, karena memang agama Islam ini untuk seluruh manusia, bukan khusus untuk kaum tertentu, kabilah tertentu, bangsa tertentu, tidak. Sebagaimana agama-agama sebelumnya. Tapi agama Islam sifatnya alamiyah, internasional, untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Inna khalaqnakum, kami menjadikan kalian min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Syu'ub jamak dari kata sya'bun. Syu'ub berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Qabail jamak dari qabilah. Qabilah ini, qabilah itu. Karena dulu di bangsa Arab itu mereka berbangga-bangga dengan qabilahnya, dengan sukunya. Kami dari suku ini, kami dari suku ini. Kami yang dipilih suku Nabi SAW dari suku apa? Quraisy. Kami suku Quraisy dipilih oleh Allah. Mereka menyebut Allah, dipilih oleh Allah untuk menjaga Baitullah. Kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, qabaila, dan bersuku-suku, suku ini, suku itu. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, nah ini di sini poinnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah mereka-mereka yang paling bertakwa. Yang mulia di hadapan Allah mereka yang bertakwa kepada Allah. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin mulia di hadapan Allah. Ya. Terlepas dari mana dan apa sukunya. Jadi kemudian apapun simbol-simbol, ya kan? Simbol-simbol mewakili suku tertentu, bangsa tertentu, negara tertentu, di hadapan Allah bukan menjadi ukuran. Walaupun simbol suku kita umpamanya ya nampak, mohon maaf, nampak kelihatan mewah. Kemudian suku yang lain biasa-biasa, simbol tanda suku tertentu, tidak menjadi ukuran di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.
yang mulia di hadapan Allah mereka yang bertakwa. Ketakwaan ini menjadi tolak ukurnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah haji wada, ibadah haji terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah beliau berkhutbah, karena di situ kumpul hampir lebih dari 10.000 sahabat, ya, berkumpul di padang Arafah. Yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, dari Madinah ketika Fathu Mekah, 10.000 pasukan. Kemudian kumpul sahabat-sahabat yang lain dari Yaman, dari kabilah-kabilah yang lain. Coba dicek, mungkin hampir 100.000 jamaah di Haji Wada tergabung dengan jamaah sahabat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Ada Ausnya, ada Khazrajnya, hampir 10.000. Berbagai macam suku hadir di situ dalam Hajatul Wada. Makanya kemudian salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, Rabb kalian esa, satu, wa abakum wahid, dan nenek moyang kalian satu. Siapa? Nabi Adam. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Kalian semua berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa Adam min turab. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan, keistimewaan bangsa Arab dengan bukan bangsa Arab illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaan. Ya. Nabi sebut, ya, bangsa beliau, suku beliau, bangsa Arab. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan. Makanya ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di bangsa Arab yang memang budayanya mereka berbangga-bangga dengan nasab, dengan suku. Kami suku Bani Adi, kami suku kabilah Quraisy. Dari Quraisy ini banyak kemudian pecahan-pecahannya. Jadi diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang audiensinya saat itu, ya, di Hajjatul Wada adalah bangsa Arab. Tapi pesan Nabi ini sifatnya alamiah untuk seluruh manusia. Yang hadir ataupun yang tidak hadir. Setelah itu makanya di penghujungnya Nabi mengatakan, wahal balagtu, apakah aku sudah sampaikan kebenaran ini, kata Nabi. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan. Fashhad, maka saksikanlah. Kemudian siapa yang hadir di antara kalian agar menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir di Hajjatul Wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang ke rumah mereka, kemudian ke kampung halaman mereka. Yang dari Yaman pulang ke Yaman, yang dari Madinah pulang ke Madinah. Orang Mekah pulang ke rumahnya, ada keluarganya yang tidak hadir di Hajjatul Wada, sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan ini sampai kepada kita. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah diukur dengan ketakwaannya, ya.
Inna awliya'i yaumal qiyamah, sesungguhnya para kekasihku, kata Nabi, di akhirat nanti, al-muttaqun. Kemudian dijelaskan ya, apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aulia di sini, kekasih Nabi, mereka yang berhak mendapatkan syafaat, yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi kesalehan, ketakwaan seseorang, maka insya Allah semakin dekat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali, aulia jama' dari kata wali. Jadi wali itu sebenarnya artinya adalah kekasih Allah. Ya, waliullah, kekasih Allah. Wali itu bukan orang yang mampu terbang, bisa berjalan di atas air, ditembak, tidak mempan senjata api, dibacok, tidak luka. Bukan itu. Bukan itu menjadi tanda-tanda kewalian. Ya. Kalau ini bisa dipelajari. Bisa nggak dipelajari? Bisa. Siapa yang bantu? Biasanya setan yang bantu. Dibacok, nggak mempan senjata, ya, ditembak, berjalan, bahkan itu diatraksikan, didemonstrasikan, bisa terbang, ya kan? Berarti kalau begini waliullah atau wali apa? Walius syaitan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jangan sampai kalian tertipu, ya, jangan kalian tertipu oleh seseorang yang mampu berjalan di atas air dan mampu terbang. Wah, siapa yang bantu setan? Wali, bukan waliullah, wali setan. Dan sampai kita magrur, tertipu. Wah, ini karena karomahnya, karena ketinggian ilmunya. Baru kemudian, apa penyebabnya dia bisa seperti ini? Oh, karena nasabnya. Oh, ini nasabnya keturunan wali-wali. Ya, kita tidak memungkiri adanya waliullah. Ada waliullah. Ya. Al-Quran menyebutkan adanya waliullah. Nabi menyebutkan adanya waliullah. Ya. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah disebutkan. Ada. Dan kita tidak memungkiri adanya karamah. Karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Hanya saja karamah ini tidak kemudian semaunya didemonstrasikan, ya, diatraksikan, dipamerkan. Itu bukan karamah. Karamah itu pemberian Allah, kapan dikasih oleh Allah terjadi sesuatu hal yang sifatnya khariqul lil ada, di luar nalar, di luar logika, yang sifatnya tidak natural, tiba-tiba terjadi. Itu kehendak Allah. Nanti ingin didemonstrasikan belum tentu bisa terjadi. Allah enggak kasih. Kita tidak memungkiri adanya para wali-wali Allah. Adanya karamah, itu ada. Ya. Hanya saja kita diingatkan bagaimana tanda-tanda, ya, bukti seorang menjadi waliullah, ya, karena amal solehnya, karena ketaatannya. Kemudian tidak sembarangan, kapanpun mau diperlihatkan, didemonstrasikan, bukan seperti itu tanda-tanda sebuah karamah yang Allah berikan kepada para walinya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam syarahnya, wali-wali yang di sini dimaksud adalah mereka yang bertakwa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa in kana nasabun aqraba min nasabin, walaupun atau meskipun nasab kalian lebih dekat dengan mereka dari nasab, ya, nasab kalian lebih dekat kepada aku dibandingkan dengan nasab-nasab mereka. Siapa nasab mereka? Kita ini yang jauh dari Nabi SAW masanya, ya, masanya sangat jauh. Sudah nasab kita tidak tersambung dengan Rasulullah,
kemudian masa kita juga jauh. Apakah kemudian seseorang yang jauh nasabnya dari Nabi dan jauh masanya dari Nabi SAW berkecil hati? Enggak. Ya. Wa in kuntul akhiru zamanuhu sa'ati bima lam ya'ti bihil awailu. Nah, ada ungkapan penyair begitu. Walaupun kami ini adalah orang-orang yang jauh dari Nabi SAW, masanya jauh, tapi kami akan mengejar orang-orang yang dulu dekat masanya dengan Nabi SAW. Lewat apa? Lewat amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mengingatkan mereka sebagai bangsa Arab pun tidak akan mengatakan kita kan satu suku, bantu kami ya Muhammad nanti di akhirat. Bahkan Nabi berpesan kepada keluarganya, Fatimah bintu Rasulillah, yang tentu dijamin kemuliaan, dijamin masuk surga. Tapi Nabi masih berpesan kepada Fatimah bintu Rasulillah, ya Fatimah, i'mali lillahi khaira, la ugni anki minallahi syai'ah. Ya Fatimah, i'mali lillahi khaira, berbuatlah kebaikan untuk Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu nanti di akhirat. Nabi berpesan kepada putrinya. Nabi berpesan kepada Abbas, pamannya. Bahwa nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW tentu memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan, tersambung kepada manusia yang mulia, itu pasti. Tapi apakah itu menjadi hal yang mutlak nanti dia mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, kekhususan nanti di akhirat? Tidak. Yang paling utama adalah amal saleh, amal ketakwaan. Mohon maaf, jadi apalagi kemudian ada yang mengaku-ngaku, ya, ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW. Ada, oknum itu kan banyak, dimanapun ada. Tapi ada yang memang ya keturunan Nabi ada, kita nggak bisa mungkir itu. Ada keturunan Nabi. Buktinya apa? Bahwa sampai hari kiamat nanti masih ada keturunan Nabi SAW. Buktinya sabda Nabi SAW, munculnya Mahdi itu adalah keturunan Nabi. Namaku sebagaimana namanya sebagaimana namaku. Itu dari keturunan Nabi SAW. Tapi mungkin ada sebagian yang kemudian mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW. Ya. Dan kalau seandainya ada pelakunya seperti ini, dilipat gandakan dosanya, Pak. Jangankan mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah, seseorang mengaku nasabnya tersambung kepada fulan, kepada orang biasa saja, itu bagian dari dosa besar. Ud'uhum li'abaihim. Enggak boleh seseorang mengaku, oh saya keturunannya ini, padahal bukan. Tujuan apa? Pengen mendapatkan sesuatu. Ya. Ngaku-ngaku saya keturunan ini untuk mendapatkan apa? Mendapat warisan umpamanya. Dosa besar. Mengaku keturunan manusia biasa saja, yang biasa-biasa itu dosa besar, apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi SAW yang tujuannya memang untuk melakukan gish, ya, memanipulasi sesuatu, nasab, keturunan untuk tujuan-tujuan dunia. Na'udzubillah. Ya, pernah itu ada ditangkap 2 orang karena mengaku keturunan Nabi. Ditelusuri ternyata penipu. Ya. Jadi jamaah sekalian muliakan, kemuliaan seseorang nanti di akhirat itu dilihat dan diukur lewat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Ya.
Dan ada sampai kepada kita riwayat tentang perdebatan antara sahabat Bilal bin Rabah, Abdun Habasyiyun, mohon maaf, Bilal budak dari negeri Habasyah yang hitam warna kulitnya. Kemudian berdebat suatu hari dengan seorang laki-laki dari suku Quraisy bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Hanya saja riwayat ini ada yang ikhtilaf, saya sampaikan ada yang ikhtilafnya. Ada yang mengatakan bahwa Abu Dzar yang pernah mengatakan kalimat yang kemudian Nabi marah disebabkan kalimat itu. Tapi apa kalimat ini ditujukan kepada Bilal bin Rabah? Ini ikhtilafnya di situ. Ada mengatakan memang perdebatan ini antara Abu Dzar dan Ghifari, ada mengatakan bukan dengan sahabat Bilal. Jadi suatu hari diceritakan bahwa terjadi perdebatan antara, ya sebagai manusia biasa, para sahabat berbeda pandangan satu sama lain antara Abu Dzar dengan Bilal. Kemudian keluarlah dari lisan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, uskut anta ya ibnas sauda. Bilal, diam kamu. Ya kan, gimana pun kalau kondisi ya keadaan tidak stabil, tidak kondusif, kemudian terlontar kalimat itu. Ya ibna sauda uskut, diam kamu bilang. Dan mengatakan ya ibna itu anak, as-sauda perempuan yang hitam. Walaupun Abu Dzar enggak pernah melihat ibunya bilang. Tapi yang ketahuan memang dari Ethiopia. Wahai engkau yang ibunya hitam, diam. Nah, kalimat ini yang diperselisihkan. Apakah kalimat ini terucap oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang dituju adalah Bilal atau orang lain? Tapi kalimat ini betul-betul riwayatnya diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mengatakan kalimat ini terlontar ditujukan kepada Bilal, ada yang mengatakan bukan. Ini pada intinya adalah bahwa kemudian Nabi marah kepada Abu Dzar. Bilal mendengar kalimat itu kemudian melapor kepada Nabi. Ya, menyampaikan bahwa dia merasa kecewa. Bukankah Islam itu tidak memandang ya warna kulit, tidak memandang suku, bangsa, etnis, yang dilihatlah ketakwaan. Dan Al-Quran melarang la yaskhar qaumun min qaumin, jangan satu kaum mengolok-olok, ya, mencemooh satu kaum. Datanglah Bilal kepada Rasulullah, dipanggil Abu Dzar. Ya. Dan Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, a'ayyarta bi ummi? Apakah kamu telah melukai perasaan Bilal dengan menyebut ibunya? Nabi marah kepada Abu Dzar. Ya. Tapi ucapan Abu Dzar ini bukan kemudian menurunkan ya derajat Abu Dzar sebagai seorang sahabat yang kemudian wah, sahabat berarti begitu ya, bukan. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu, Allah redha kepada mereka. Mereka dipilih oleh Allah menjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Abu Dzar, a'ayyarta bi ummi? Wahai Abu Dzar, apakah kamu telah melukai perasaan Bilal dengan menyebut ibunya? Sauda, ibunya hitam. Innaka mru'un fika jahiliyah. Apa kata Nabi? Wah, ini yang membuat Abu Dzar kemudian Abu Dzar mengatakan ya seperti tersambar petir, kaget, tersadar dengan apa yang keluar dari lisannya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini masih ada sifat-sifat jahiliyah melekat dalam hatimu. Sifat jahiliyah apa? Yang berbangga-bangga dengan nasab. Sebelum Islam datang mereka berbangga-bangga dan mengunggulkan nasab-nasab mereka di atas nasab-nasab yang lain. Suku-suku mereka di atas suku-suku yang lain. Innaka mru'un fika jahiliyah. Masih ada tuh bekas-bekas jahiliyah pada dirimu. Hilangkan. Ya, bukankah Islam itu datang menghilangkan sifat buruk yang kalian warisi pada zaman jahiliyah? Nangis Abu Dzar Al-Ghifari. Diriwayatkan bahwa kemudian Abu Dzar itu minta kepada Bilal, ya Bilal, tolong injak wajah saya. Dalam sebuah riwayat itu. Ya.
tapi kemudian dimaafkan oleh Bilal dan keduanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam perkara saling memaafkan. Pada intinya jamaah sekalian Allah muliakan, di sinilah diajarkan bahwa kemuliaan dan kedudukan seseorang di hadapan Allah diukur dengan ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya. Wala ya'tini an-nasu bil amali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan sampai nanti di akhirat manusia datang dengan amal-amal salehnya wa ta'tuna bidunya, dan kalian datang membawa dunia. Nabi kan ini di hadapan ada keluarganya. Ali bin Abi Thalib tersambung nasabnya dengan Nabi. Ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari Mekah, mereka suku Quraisy. Mereka yang di Madinah dari Aus dan Khazraj ngumpul. Diingatkan oleh Nabi, jangan sampai nanti di akhirat manusia datang dengan amal solehnya. Maksudnya apa? Yang di luar bangsa Arab, yang bukan keturunanku, yang bukan tersambung nasabnya dengan Rasulullah, mereka datang di akhirat nanti bil a'mali, dengan amal-amal soleh. Wa ta'tuna bid dunya, sementara kalian datang dengan membawa urusan-urusan dunia, maksudnya dosa. Wa ta'tuna bid dunya, membawa dosa. Ala riqabikum, yang kalian pikul di atas pundak-pundak kalian. Dosa-dosa yang kalian pikul di atas pundak-pundak kalian. Wa taqulun, dan kalian berkata ya Muhammad. Mereka kemudian menyebut nasab-nasabnya yang tersambung dengan Rasulullah. Dan mereka menyebut satu suku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suku Quraisy. Satu bangsa dengan Nabi, bangsa Arab. Mereka menyebut kami, Muhammad bantu kami, berikan syafaat. Mengatakan bukan seperti itu. La, enggak bermanfaat semua itu. Ya. Tidak bermanfaat. Ya. Dan ini juga menjelaskan tentang bahwa hakikat kebenaran syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua syarat. Pertama adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat terhadap orang yang ingin disyafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah redha terhadap orang yang akan disyafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar gembiranya jemaah, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam sebuah hadis disebutkan nanti ada umat Nabi yang sudah masuk ke dalam neraka. Nabi sebelum masuk surga beliau berdiri di ujung sirat. Ketika manusia melewati sirat, yamurru kal barak, ada umat Nabi yang melewati seperti kilat. Ada yang melewati seperti jud, kuda yang sangat cepat. Ya. Kalau kuda lari, kuda yang paling kuat cepat larinya berapa kilometer per jam? Nah, kuda ada yang sampai 100 km per jam, cepatnya kuda. Kuda yang paling cepat. Kemudian ada orang seperti berlari. Ada yang habwa, merangkak. Ada yang baru menginjakkan kakinya sebelah kanan, terpeleset, sebelah kiri terjerembab ke dalam neraka. Nabi menunggu. Nabi kemudian di ujung sirat mengatakan salim, setiap yang lewat umatnya yang lewat, salimhu ya, salimhu, salim, selamatkan dia umatku ya Allah, selamatkan dia. Nabi. Kemudian umatnya yang sudah begitu banyak terjatuh ke dalam neraka. Selesai semuanya umat pada masuk surga, Nabi minta kepada Allah untuk memberikan syafaat. Nabi sujud. Disitulah satu-satunya sujud di akhirat nanti adalah sujudnya Nabi Muhammad SAW. Sujudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah mengatakan irfa' ra'saka ya Muhammad. Wahai Muhammad, saat ini bukan waktunya untuk sujud. Sujud dulu di dunia, menyembah Allah, salat sujud. Sekarang bukan waktunya untuk sujud. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Nabi belum angkat kepalanya. Minta sama Allah.
ya Allah izinkan aku untuk mensyafaat umatmu. Kalau begitu silahkan, berapa jumlah umatmu yang ingin kau syafaat, terserah engkau. Allah izinkan Rasulullah. Jadi syarat pertama yang izin, Nabi minta izin kepada Allah. Jadi kalau nggak diizinkan ya nggak bisa. Irfa' rasaka, kemudian silahkan kau ambil, kau syafaat mana umatmu yang ingin kau syafaat. Ya. Kemudian setelah itu disyafaat beberapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi minta lagi, aku ingin mensyafaat umatku, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau boleh memilih, kita mendapatkan syafaat, bukan syafaat yang itu. Mau nggak dapat syafaat tapi dah terjebak dalam neraka? Kita minta syafaat Nabi yang paling utama adalah nanti bi ghairi hisabin wala adzab. Semoga tidak mampir dulu ke neraka, dapat syafaat Nabi diboyong ke surga insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, ini hadis ini menjelaskan tentang hakikat adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mendapatkan syafaat al-muttaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yukhadhu min al-hadis, dijelaskan di sini apa faidah dari hadis ini? Adamul i'tikali 'alal hasabi wan nasab. Jangan berbangga-bangga, ya, tidak bolehnya berbangga-bangga dengan hasabi. Hasabi itu dijelaskan adalah kedudukan seseorang, pangkat, jabatan. Ya. Kemudian wan nasabi, dan keturunan. Keturunan orang mulia belum tentu akan mendapatkan kemuliaan, ya, di akhirat nanti. Kemudian al-hathu 'alal 'amali shalih. Hadis ini menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memperbanyak amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa amal saleh. Ya. Abu Lahab walaupun tersambung nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru menjadi orang yang paling terlaknat karena sudah langsung disebut namanya, ya, celaka di dalam Al-Qur'anul Karim. Fir'aun dengan kedudukannya terlaknat, dan itu disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Qarun dengan hartanya terlaknat, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, al-hathu 'alal amal salih, memotivasi kita untuk memperbanyak melakukan amal saleh. Dan dipesankan oleh sahabat Abdullah, ya, Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau kita berada di waktu sore, ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan untuk melakukan amal saleh, fala tantazirus sabah. Jangan tunda. Jangan tunda sampai pagi hari. Kalau kita ada waktu, diberikan kesempatan oleh Allah, masih usia segar, sehat, segar bugar, laksanakan ibadah itu saat kita sehat, segar bugar. Ini yang diberikan rezeki oleh Allah, masih sehat walafiat, belum melaksanakan ibadah haji, jangan bilang antar saja. Kalau sudah pensiun, ini masih segar bugar, diberikan harta oleh Allah, segera, karena nggak ada jaminan nanti. Ya. Wa idza asbahta falan tatanziril masa. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk melakukan amal saleh. Karena enggak ada jaminan Allah berikan kita waktu, kesempatan nanti di waktu sore untuk melakukan amal kebaikan,
al-hathu 'alal 'amal salih, bersegera, berlomba-lomba dalam melaksanakan amal saleh. Dan kalau kita lihat bagaimana para sahabat ketika ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh, bersegeralah kalian berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh, merebut surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ketika mendengar ayat itu, ya, mereka para sahabat dicontohkan oleh Abu Bakar, setiap harinya apa yang dipesankan oleh Nabi SAW dia maksimalkan dalam melaksanakannya. Nabi berpesan, siapa yang mampu untuk menjenguk orang sakit, setiap hari dia berupaya untuk menjenguk orang sakit. Siapa yang mampu bersedekah, Abu Bakar berupaya setiap hari dia bersedekah. Dan ada kisahnya ketika Nabi SAW di waktu pagi tanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ditanya oleh Nabi SAW. Ini bentuk al-hathu 'alal amal saleh. Nabi itu memotivasi untuk melakukan amal saleh. Tidak ada yang jawab. Ternyata yang jawab itu Abu Bakar. Walaupun tadinya malu-malu, ya. Tapi karena Nabi yang tanya, maka dia jawab, saya Rasulullah. Makanya Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya bukan Nabi yang tanya, saya nggak akan jawab. Ingin merahasiakan amal solehnya. Siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya. Siapa hari ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar nengok-nengok. Siapa? Dia merasa sungkan juga mengatakan ana saya, karena hari pagi itu sudah menjenguk orang sakit. Seandainya bukan Rasulullah yang tanya, saya akan diam, kata Abu Bakar. Ya, tidak ingin dilihat amalnya. Akhirnya dia tengok, enggak ada jawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang memberikan sedekah? Dan padahal itu selesai sholat subuh. Siapa hari ini yang memberikan sedekah? Enggak ada yang menjawab. Kemudian Abu Bakar tengok, nggak ada yang jawab, saya Rasulullah. Gimana Abu Bakar di pagi hari itu 3 amal saleh sudah dilakukan? Ternyata memang dia berpuasa. Kemudian dia dapat kabar anaknya Abdurrahman bin Auf atau sahabat yang lain sakit. Kemudian dia ketika berangkat mau sholat subuh itu lewat depan rumahnya. Memang niatnya mau tanya kabar. Ketemulah dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian tanya bagaimana kabar anak. Dia dapat kabar tentang anak sahabatnya sakit. Dan sampai di masjid ada orang yang sepertinya membutuhkan makanan. Dan dia lihat cucunya. Ada cucunya Abu Bakar yang biasa ikut ke masjid membawa roti. Dia lihat ternyata ada 2 roti yang dia bawa. Dia minta 1 roti itu. Dan diberikan kepada orang tersebut. 3 amal saleh yang dia lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, amal saleh. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awlan nas bi wa laysa kadzalik. Sesungguhnya keluargaku memandang, kata Nabi, bahwa mereka adalah manusia yang paling utama. Walaysa kadzalik. Nabi mengatakan tidak seperti itu. Ini Nabi SAW pertama mengingatkan keluarga beliau bahwa kemuliaan di hadapan Allah bukan atas dasar nasab, tapi karena amal saleh. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku nanti di akhirat adalah kalian yang paling bertakwa. Mereka-mereka yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu. Siapapun mereka dan dari manapun mereka berasal. Siapapun mereka dan dari manapun. Ya Allah, kita yang jauh nasab kita dari Nabi dan masa kita pun jauh dari Nabi SAW. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi jaminan kita mendapatkan
kedudukan aulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Allahumma la uhillu lahum fasadan ma aslahtu. Nah, ini pesan, ini kalau dilihat hadis ini pesan Nabi khususnya kepada keluarganya, la uhillu lahum fasadan. Kalau bahasa bebasnya, aku tidak redha, ya, mereka yang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak redha apabila di antara mereka melakukan kerusakan. Ya, makanya kemudian ini menjadi perkara yang harus diperhatikan Muhammad bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah mengatakan, aku tidak redha. Nabi enggak redha. Kalau ada di antara ya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti sampai akhir zaman ini, ya kan, ada di antara mereka yang melakukan kerusakan. Ma aslahtu, apa yang aku sudah perbaiki, apa yang diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat, apa yang dimurnikan oleh Nabi, akidah. Kalau ada di antara orang-orang yang mengatakan saya keturunan Nabi, kemudian dia merusak apa yang sudah diperbaiki oleh Nabi. Nabi membawa syariat yang mulia. Nabi memperbaiki akidah yang dahulu. Sebelum Nabi SAW, manusia menyembah, apa yang mereka sembah? Patung. Kaum paganis, mereka menyembah patung. Datang syariat Islam, menghancurkan patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Lebih dari 300 patung dihancurkan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Nabi ambil pedang beliau, beliau mengatakan, wa qul, katakan, ja'al haqq, kebenaran tiba, wa zahaqal batil, kebatilan binasa, hancur. Dihancurkan patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghancurkan kesyirikan, memurnikan akidah, mengajak menyeru kepada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah. Itu. Jadi mohon maaf kalau ada kemudian mereka mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar atau tidak Allahu a'lam bishawab, tapi kemudian perbuatannya mengajak kepada perbuatan syirik, maka ini orang yang kelak akan dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama dituntut. Maka Nabi mengatakan, la uhillu lakum fasadan ma aslahtu. Ya, ma aslahtu, apa yang dulu aku perbaiki. Menghilangkan kesyirikan, membawa tauhid, menyembah Allah semata. Ya. Jemaah sekalian, dulu kita ingat kesyirikan pertama itu kan muncul ya di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Udah merajalela ada kesyirikan. Diutuslah seorang nabi pembawa tauhid pertama, menghilangkan kesyirikan, Nabi Nuh. Mereka syirik, menyembah patung-patung yang dulunya adalah orang-orang saleh. Ketika dibuat itu patung, mereka tidak menyembahnya, tapi dari generasi ke generasi terus temurun, akhirnya patung yang dulu hanya sebagai, kata mereka, untuk mengobati kerinduan terhadap orang-orang saleh, kemudian pada generasi berikutnya mulai disembah, menjadi kesyirikan. Makanya kemudian diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memberantas kesyirikan, memurnikan tauhid. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya. Karena banyak perkara yang kadang kita anggap tidak syirik, tapi perkara itu syirik. Makanya Nabi berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah atas kesyirikan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Nabi berdoa.
dari kesyirikan yang Nabi tidak tahu. Apa mungkin Nabi tidak tahu kesyirikan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi tidak tahu hal yang syirik, nggak mungkin. Tapi ini warning, ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada umatnya. Perkara-perkara yang kemudian kita ragu, ya, kita ragu ini syirik atau tidak, tinggalkan, itu paling selamat. Ini syirik atau tidak? Ada ulama menjelaskan ini adalah kesyirikan. Ada yang mengatakan, oh ini tidak syirik. Kita bingung. Maka yang paling selamat adalah, ya, kita mengikuti yang paling selamat agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Itu paling selamat. Ya. Jadi Nabi bukannya tidak tahu perkara yang syirik, tapi sebagai peringatan bahwa nanti akan ada masanya bahwa banyak perkara yang dianggap tidak syirik tapi syirik dalam pandangan syariat. Dan ini peringatan tegas, keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kembali mengingatkan siapa saja yang mengaku bahwa keturunan Nabi, ini pesan Nabi. Nabi tidak redha sama sekali. Ya, walaupun nanti di akhirat mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi merusak apa yang sudah diperbaiki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa hadza isnadun sahih rijalun kulluhu thiqat. Hadis ini mata rantai, ya, sanadnya sahih dan para periwayatnya orang-orang yang terpercaya. Jadi ini bukan hadis yang maudhu, ya, yang dibuat-buat. Karena sebagian nanti, oh Nabi nggak pernah mengatakan begitu, karena merasa diserang dengan hadis ini. Enggak. Nabi mengatakan begitu. Bahwa Nabi tidak redha terhadap orang-orang yang mengaku keturunannya, ya, atau benar keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia merusak apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Ya. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, ini satu hadis yang kita bahas tentang kemuliaan seseorang nanti di akhirat, bukan karena keturunan, bukan karena kedudukan, laisa bihasabin wala nasabin, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bila mana kita memahami bahwa kemuliaan di hadapan Allah karena takwa, inilah yang kita minta. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang al-muttaqun, yang selalu diwasiatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Imran. Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah. Coba cari dalam Al-Quran pesan-pesan Allah tentang takwa, agar kita meminta kepada Allah dijadikan sebagai hamba-hambanya al-muttaqun, yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan, silakan. Sudah masuk waktu isyraq? Silakan. Jadi di terakhir sampaikan Nabi untuk meminta syafaat, ya, bagi umatnya. Ya. Sementara sampai akhir zaman nanti katanya umatnya berumat, jumlah manusia itu hampir sampai puluhan miliar atau mungkin 9 atau 10 miliar. Allah. Sementara yang muslim yang sudah mendapat hidayah di sunnah Nabi hanya berapa persen? Ya. Bagaimana dengan yang sisanya, Ustaz? Allahu a'lam bissawab. Sampai akhir zaman nanti berapa jumlah manusia, Allah a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Mungkin bisa diprediksi, ya, dari hadis sabda Nabi, wah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datanya hari kiamat, dan populasi manusia sampai akhir kiamat nanti berapa jumlahnya, ya, dan dihitung, diperkirakan, ya. Hari ini jumlah, ya, komunitas manusia di atas muka bumi berapa miliar? Dari berapa miliar itu kemudian berapa persen yang umat Islam? Kita bukan mayoritas, kan? Kalau dari keseluruhan kita minoritas. Itu yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama di sini kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah. Bagaimana yang sisanya? Ya. Ya, kewajiban
kewajiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus menyampaikan risalah agama Allah. Itu kewajiban. Ya. Adapun kemudian siapa di antara mereka yang mendapatkan hidayah? Hidayah ada dua, hidayah taufik, hidayah irsyad. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diberikan tugas tanggung jawab untuk menyampaikan agama Allah sebagai hidayah irsyad, menyampaikan. Adapun hidayah taufik, mereka mendapat hidayah atau tidak, itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sisanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendapatkan hidayah, apakah kemudian nanti di akhirat masuk kepada golongan yang mendapatkan syafaat? Tidak. Ya, makanya kemudian syafaatnya pertama adalah izin dari Allah dan redha. Allah tidak redha terhadap syafaat, bahkan syafaat anak umpamanya akan mensyafaat orang tuanya yang syirik kepada Allah, tidak akan redha. Jadi umat Nabi yang tidak mendapatkan hidayah, ya jelas bahwa syarat mutlak seseorang nanti dukhulul jannah adalah karena iman. Lalu apakah Nabi bisa mensyafaat umatnya yang tidak beriman kepada Allah? Enggak. Ya. Jadi kalau pertanyaan bagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman, ya Nabi tidak akan mensyafaat. Maka kita bersyukurlah bagian dari, kalau hari ini berapa persen umat Islam di seluruh dunia, kita bersyukur kepada Allah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kita tidak pernah meminta kepada Allah. Di alam ruh kita tidak pernah meminta untuk mendapatkan hidayah, kita hanya mempersaksikan. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, saya Rabb kalian, ya. Kita mempersaksikan Allah sebagai Rabb. Allah takdirkan kita hadir di muka bumi dan dapatkan hidayah. Ada mereka yang mempersaksikan, bala, dia mengatakan, iya ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tapi kemudian komitmen yang dulu di alam roh itu dia ganti di dunia, dia kufur kepada Allah. Maka kita bersyukur dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang tetap dengan komitmen kita di alam roh dulu, mengatakan Engkau yang kami ibadah, Engkau adalah Rabb kami. Dan di dunia kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gitu Pak ya, kita kembalikan kepada Allah umat-umat Nabi yang tidak mendapatkan hidayah. Ya tentu dengan hikmahnya Allah, Allah memilih siapa yang di akhirat nanti menjadi pewaris surga, siapa di antara mereka yang na'udzubillah akan Allah masukkan ke dalam nerakanya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah dah takdirkan manusia dari kalangan manusia dan kalangan bangsa jin yang akan masuk surga dan akan masuk neraka. Ditakdirkan oleh Allah. Maka kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Gitu aja. Ya, barakallah. Baik, ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Tapi waktu kita berbicara kita selalu mengkaitkan dengan Allah, kemudian menjadi Rasulullah dan mengatakan semoga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah. Tanpa ada kata-kata dengan izin Allah. Baik. Yang memberikan syafaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Nanti, ya, makanya disebutkan di dalam ayat kursi yang biasa kita baca kan, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi apakah harus kemudian kita menyertakan setiap kalimat itu dengan izin Allah? Tidak. Kita meyakini, yang penting tadi keyakinan Bapak. Keyakinan kita bahwa syafaat Rasulullah satu, syafaat anak soleh, syafaat sahabat, dan syafaat-syafaat yang lain, syaratnya izin Allah. Haruskah kita menyertai setiap kalimat bahwa nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi SAW dengan izin Allah? Haruskah setiap kalimat itu menyertakan dengan izin Allah? Tidak harus. Yang penting keyakinan kita sudah paham, keyakinan sebagaimana Bapak kalau bicara tentang akad jual beli, ada yang disebut dengan sighah. Sighah itu adalah ijab kabul. Saya membeli, saya menjual.
Itu syaratnya bahwa taradi ada. Kalau Bapak nanti lihat fikihnya Mas Syafi'i, itu kan ada syaratnya, ada ijab, ada kabul. Saya membeli barang Anda, saya menjual barang saya dengan taradi saling redha. Apakah setiap kita mau jual kemudian saya akan membeli, saya akan menjual? Enggak. Karena itu udah muamalah yang apa ya? Yang ma'ruf, yang dalam uruf, dalam kebiasaan bahwa tidak perlu kita sebut. Karena bahwa kita berjual beli itu pasti dengan dasar redha. Penjual dan pembeli redha. Seperti kita ke warung sekarang. Saya mau beli umpamanya mau beli apa? Air mineral. Saya beli, enggak perlu saya beli, oh saya jual. Enggak, karena dalam uruf bahwa saling redha. Begitu juga tadi, enggak perlu disebutkan bahwa atas izin Allah. Kalau itu sudah menjadi keyakinan kita. Tapi dalam memberikan pemahaman, yang menjelaskan, mengedukasi tentang syarat-syarat tadi, maka harus kita jelaskan. Syarat syafaat itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah menjadi keyakinan Bapak, enggak perlu nanti setiap umpamanya syafaat, semoga saya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Enggak perlu harus menyertakan dengan syarat izin Allah. Karena itu sudah menjadi i'tiqad kita, keyakinan kita. Gitu ya. Tapi dalam menjelaskan harus dijelaskan. Ya. Syaratnya tadi apa? Izin dan redha-nya. Izin Allah kepada Nabi dan Allah redha orang yang akan diberikan syafaat. Masih ada yang diragukan, Pak? Apa? Dalam dulu zaman saya kecil, Iya. itu sempat kita jual beli. Iya. Yang jual itu saya jual. Iya. Kita bilang ini saya beli. Iya. Selalu ada Nah, iya. sekarang kita hilang. Nah. Apalagi yang adanya itu Maret segala macam. Iya. Tulisannya di situ kita nggak ada. Iya, makanya itu dalam fikih dijelaskan itu uruf, sesuatu hal yang sudah dimaklumi, tidak perlu adanya mengatakan saya beli, saya jual. Ya, karena transaksi di antara kedua belah pihak tadi udah didasari atas taradi, saling redha. Bapak ke tempat tadi swalayan, kemudian udah tahu harganya kan? Udah tahu harganya. Oh, harganya ternyata 30.000. Udah berarti Bapak redha ambil itu, kemudian beli. Ya kan? Enggak perlu kemudian penjualnya mengatakan saya jual. Atau Bapak ke warung, Bapak tanya, ini harganya berapa minuman ini? Penjualnya bilang 30.000 Pak. Bapak beli. Berarti nggak perlu ijab tadi. Karena udah apa? Sudah taradi. Bapak membelinya, karena udah tahu tadi harganya, udah tahu. Maka sah jual belinya. Karena menjadi uruf kebiasaan tidak perlu mengucapkan akad tadi. Ya, itu ya. Berarti semasa Bapak kecil dulu masih ada akad itu, ini berarti masih mengikuti bahwa akad yang sah itu harus ada ijab dan kabulnya. Gitu. Semakin berkembangnya ya kan zaman, maka hukum-hukum itu fleksibel ya selama tidak melanggar syariat. Gitu Pak ya. Jadi jangan dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama ini tidak membuat kita sulit baik dalam transaksi, dalam bermuamalah, ya. Bahkan dalam ibadah sekalipun agama tidak membuat kita mengingat kita dalam kesulitan. Dipermudah. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini ada faedah, ada manfaat yang kita dapatkan dan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang menyampaikan ataupun yang menyimak. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.